Di tengah sorotan publik yang belum mereda, Insanul Fahmi akhirnya tampil ke hadapan publik dengan sikap berbeda dari sebelumnya. Ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada istri sahnya Wardati Namawa, serta seluruh keluarga besar yang selama ini terdampak oleh polemik rumah tangganya. Fahmi mengakui kesalahan yang ia lakukan sebagai bentuk khilafan dan kelalaian pribadi yang telah melukai banyak pihak. Ia menyadari perbuatannya tidak hanya merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun, tapi juga mencoreng nama baik keluarga dan menimbulkan kegaduhan luas di masyarakat. Lebih jauh, Fahmi menegaskan bahwa seluruh tanggung jawab atas kekacauan tersebut sepenuhnya berada di pundaknya, tanpa menyalahkan pihak lain termasuk Inara Rusli. Ia meminta publik tidak lagi menyeret nama orang lain dalam persoalan rumah tangganya. Fahmi juga menyampaikan kesiapannya menjalani seluruh konsekuensi hukum dan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ia berharap Wardati Namawa suatu hari bersedia membuka ruang damai demi masa depan anak dan keutuhan keluarga. Kedepan, Fahmi berjanji memusatkan hidupnya pada perbaikan diri, tanggung jawab sebagai suami dan ayah, serta menaati seluruh proses yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insanul Fahmi melalui pernyataan ini dengan segala kerendahan hati dan kesadaran penuh sebagai manusia yang tidak luput dari dosa. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada istri saya, Wardati Namawa, beserta ibu dan ayah, juga keluarga besar tentunya yang sangat saya hormati. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kekhilafan dan kelalaian saya selama ini telah menorehkan luka yang cukup dalam. Saya sadar saya telah menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun, serta menimbulkan kegaduhan yang membebani istri dan keluarga besar. Dari lubuk hati terdalam, saya mengakui penyesalan saya. Saya menyesal telah gagal menjaga amanah dan kehormatan rumah tangga kami. Saya menyesal telah membiarkan ego saya melukai banyak pihak. Saya paham, berjuta kata maaf mungkin tidak cukup untuk menghapus air mata dan rasa sakit yang telah timbul. Namun izinkan permohonan maaf ini menjadi langkah awal saya untuk mengakui kesalahan saya secara jantan, tanpa tapi dan tanpa pembelaan. Saya tegaskan di sini, tidak ada pihak lain yang patut disalahkan selain diri saya sendiri. Segala kekacauan ini adalah murni tanggung jawab saya sebagai laki-laki. Kepada Mawa, saya menghormati sepenuhnya apapun perasaan dan keputusanmu saat ini. Saya sadar butuh waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan hati yang terluka. Saya tidak akan memaksa, namun saya tidak akan berhenti berharap. Saya siap menunggu pintu maaf itu terbuka. Sembari saya menjalani seluruh proses hukum dan konsekuensi hidup ini sebagai bentuk pertanggungjawaban saya di dunia dan akhirat. Kedepan, fokus hidup saya yaitu satu, memperbaiki akhlak saya, bertanggung jawab sepenuhnya kepada keluarga, terlebih anak, dan menaati segala proses hukum yang berlaku dengan kooperatif. Sekali lagi, maafkan saya, maafkan Insan. Semoga Allah senantiasa melindungi Mawa, Afnan, beserta seluruh keluarga besar, serta membukakan jalan kebaikan bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya, urusan minta maaf sih yang realistis aja. Tapi urusan memaafkan yang wajar aja. Jangan dipelintir ya. Yang waras. Yang waras. Tolong kacamatanya. Nggak apa-apa mah, kacamatanya aja. Kacamatanya aja. Bapak pengacara Insanul yang terhormat, kita jangan disuruh doain Insanul, nggak mau, enggak.
Enggak, kita doain Kamawa biar Kamawa tetap ninggalin dia, tetap maju, biar Insanul sama Inara pakai baju oren. Insanul jangan so-soan milih, jangan, udah cocok, lu udah cocok dah tuh berdua, cocok, skenarionya cakep pal. Udah urusannya udah bukan sama Kamawa lagi, sama penciptanya. Denger gak? Sama penciptanya. Jadi Kamawa udah gak ada urusan sama lu berdua. Gemes banget gua kemarin petantang petenteng I love you Mawa, I love you Inara loh. Nah, iki gosip iki ngene. Mas iku, mas yang ganteng deweku, nah iku sekarang rela melepaskan Mbak IR demi istri sah, demi Mbak Wawa sing centong ulala prikit tiong. Doa seluruh Indonesia perempuan pendukung istri sah. Ya muka-muka lah. Ya pokok gosip pengen ngono kuwi lho iki muka-muka ketenan, tapi mbok gosip tenan mbok ora aku dhewe iki ora paham tapi muka-muka tenan ae lah. Wis pokok ngono kuwi lah ya. Hidup istri sah. Mbak IR mundur bae. Mundur alon-alon timbang jenenge sampean makin hel. Oke. Bye. Lihat berita lagi guys, katanya Insan itu lagi mohon-mohon sama Mbak M buat balikan lagi katanya. Kayaknya lagi pusing banget tuh si Insan ya. Tapi aku baca di sebuah artikel ya, katanya Mbak M itu memberikan 2 syarat. Yang pertama, Insan itu diminta untuk memohon maaf di hadapan publik, mengakui kesalahan. Terus yang syarat kedua, Mbak M itu meminta bukti bahwa dia sudah nikah siri sama IR. Jadi buktinya mana gitu. Tapi sampai sekarang belum ada ya semua itu, jadi masih mengambang. Tapi menurut aku ya, secara sosial, secara psikologis, Insan kan punya anak kandung. Nah kalau dia memilih IR, dia berarti harus tinggal dan bersama IR dan lebih dekat sama anak-anaknya IR ya kan, padahal anak kandungnya sendiri ada dan masih kecil-kecil loh. Cara naluri seorang ayah itu akan lebih dekat sama anak kandungnya deh. Jadi kalau menurut aku mungkin benar Insan akan mempertahankan Mawa, karena ya daripada sama IR kan dia akan mengasuh ketiga anaknya IR, sedangkan Insan aja punya anak kandung, dia pasti akan memilih anak kandungnya dan memilih sama Mawa sih kayaknya gitu ya, tapi nggak tahu ya. Kita doakan semuanya yang terbaik, semoga semuanya itu bisa di jalan yang benar. Kita doakan aja untuk Mbak M ya, semoga kuat dan bisa mendapatkan keputusan yang terbaik. Lagian kenapa ngadi-ngadi sih lu? Udah tahu punya istri cantik begitu, pakai nikah, kelihatan dari mata juga dia tuh cantik. Ini bisa-bisanya kepincut, cuman ya memang ya kalian tuh bertemu di pengajian ya, di suatu pengajian, di suatu kajian ya bukan berarti itu baik gitu buat kalian. Kalau Allah menunjukkan ini yang terbaik, bukan bahwa itu justru ujian buat kalian. Bisa-bisanya ya tertarik gitu dan melakukan diam-diam nikah. Itu udah kejahatan itu Pak. Ya Bapak, lihat anakmu itu masih 1 loh. Macem-macem aja sih lu nggak mikirin apa pas lu nikah tuh sama keluarga lu, sama keluarga istri lu gitu ya. Sekarang udah gini kan, lihat pengacaranya juga sih kayaknya lebih ngebelain setuju untuk balik lagi ke istri sah. Lihat di pengacaranya deh, dia bener-bener kayaknya mendukung banget gitu ya untuk kembali lagi ke istri sah. Tapi pertanyaannya apakah Mawa mau? Apakah dia mau balik lagi sama lo? Yakin lo gak bakal ngelakuin lagi kayak gitu? Baru dikasih cewek modelan ya begitulah ya, mau gitu kan, udah tertarik, udah dikasih yang udah sempurna, udah cantik, udah mau nutup aurat gitu ya, semua dia tutup gitu ya. Tapi lu malah milihnya yang udahlah, kasihan banget lu. Jangan harap ya Mawa mau baik lagi sama lu. Kasihan banget, aduh, dasar